Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, Anda semua, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Devina, Putri, hadir semuanya ya? Siapa yang nggak hadir hari ini? Baiklah, baiklah Anda semuanya, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini, minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian nikah, tujuan pernikahan, dan bagaimana hikmah pernikahan tersebut. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada minggu lalu. Sebelumnya, mari kita lihat dulu video berikut ini. Dan kawinnya Feni Mahardini binti Edi Purnomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mengucapkan janji suci sehidup semati merupakan gerbang awal perjalanan hidup baru bagi dua pasang insan manusia. Sebuah pernikahan sejatinya tidak hanya menyatukan dua pasang manusia, melainkan dua keluarga besar. Lantas, bagaimana menikah dalam pandangan Islam? Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dalam Islam, menikah memiliki kedudukan yang amat mulia. Karena menikah tak sekedar melampiaskan syahwat atau sekedar urusan percintaan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Barang siapa di antara umatku yang menikah, maka telah lengkaplah separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara separuhnya lagi." Dari video yang Ibu tampilkan tadi, ada yang tahu tentang apa tujuan kita pada hari ini? Ya, Devina? Ya, bagus sekali jawabannya, Devina. Pada hari ini kita akan belajar tentang talak, kedua tentang khuluq, ketiga tentang iddah, keempat tentang hadonah. Pada materi kita pada hari ini, Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami bagaimana apa pengertian talak, rukun talak dan macam-macam talak, dan pengertian khuluq serta pengertian iddah, macam-macam iddah, dan bagaimana hadonah tersebut. Baiklah, pada pagi hari ini, Ibu akan memulai pada pertama itu talak. Pengertian talak. Pertama itu pengertian talak, kedua macam-macam talak, sebelum Ibu melanjutkan tentang pengertian talak, ada yang tahu apa itu talak? Ya, Devina? Ya, jawaban Devina sangat bagus. Ada yang bisa melengkapi apa itu talak? Ya, silakan Anda. Ya, betul sekali jawaban Anda semuanya. Talak yaitu
di mana suami memutuskan tali pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu. Hukum dari talak tersebut adalah makruh. Hukum tersebut bisa berubah dengan sesuai dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu hukum talak bisa berubah menjadi wajib jika suami dan istri itu saling bertengkar dan tidak bisa didamaikan. Yang kedua, hukum talak itu sunnah jika suami tidak mampu memberikan nafkah. Dan ketiga, hukum talak itu menjadi haram jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi suami dan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi suami dan istri tersebut. Yang kedua, kita masuk pada macam-macam talak. Yang pertama itu dari segi prosesnya. Yang pertama, berikutnya kita masuk pada macam-macam talak. Itu pertama dari segi proses menjatuhkannya. Di mana di dalam segi proses menjatuhkan ini terbagi juga menjadi dua, yaitu secara sharih atau tegas. Contohnya dengan menggunakan lafaz tegas, di mana suami itu berkata seperti ini, kamu sudah berpisah denganku. Itu contoh dengan lafaz yang tegas. Sedangkan yang kedua itu dari segi sindiran, dengan contoh kalimatnya seperti ini, Anda semua, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Jadi terdapat perbedaan antara kedua tersebut. Yang pertama itu secara sharih lebih tegas, yang kedua secara sindiran. Yang kedua kita masuk pada dari segi jumlahnya. Dari segi jumlahnya ini terdapat menjadi tiga, yaitu segi jumlah 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk kepada dari segi keadaan istri. Dari segi keadaan istri ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu talak sunnah, talak bid'ah, dan ketiga talak bukan sunnah dan bid'ah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, Devina, apa pertanyaannya, Devina? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Devina. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Devina tersebut? Kalau enggak, Ibu akan lanjutnya. Yes, sangat betul jawaban dari Ananda semuanya. Ibu akan melengkapinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari pertanyaan Devina tadi, betul memang ada perbedaan antara segi proses menjatuhkannya dengan segi jumlahnya. Kalau segi proses menjatuhkan itu dia melalui ucapannya secara tegas dan sindiran. Sedangkan dari segi jumlahnya itu terdiri dari 3. Jumlahnya pertama 1 kali dijatuhkan, kedua kali dijatuhkan, dan ketiga kalinya dijatuhkan talak tersebut pada istrinya. Kita masuk pada macam-macam talak yang keempat, yaitu dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Dari segi boleh atau tidaknya rujuk ini bagi dua menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak batin. Talak raj'i ini di mana suami boleh rujuk kepada istrinya sebelum masa iddahnya berakhir. Sedangkan talak batin ini sesuatu yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak batin ini terdiri juga menjadi dua, sama subro, yang kedua kubro. Kalau kubro ini di mana talak yang telah 3 kali dijatuhkan kepada istrinya
Sedangkan yang kedua, talak kubro bain kubro ini dia boleh kembali kepada istrinya dengan nikah kembali dan menggunakan mahar yang berbeda dari sebelumnya. Itu yang membedakan antara bain kubro dan bain kubro. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak, ibu akan melanjutkan kepada khuluk. Yang kedua yaitu khuluk. Pengertian khuluk tersebut yaitu permintaan istri kepada suami untuk bercerai, di mana istri tersebut dia mengembalikan mahar kepada suaminya. Ada dua ulama berbeda pendapat mengenai khuluk ini. Yang pertama, sebagian ulama mereka berpendapat kalau dua ulama berbeda pendapat mengenai khuluk ini. Yang pertama yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada batas jenis, tidak ada jumlah batas dari khuluk ini. Sedangkan jumhur ulama berkata tidak boleh melebihi dari mas kawin yang pernah diberikan suami kepada istri tersebut. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Ya, kalau tidak, ibu akan lanjutkan kepada kita, yaitu setelah ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini, ibu meminta kepada anda semua untuk mengulang kembali materi kita pada hari ini di rumah dan kerjakan soal di LKS pada halaman 20 dan dikumpulkan pada minggu besok. Sebelum ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa secara bersama-sama. Alhamdulillah. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah. Telepon dek mak. Jika tidak ada yang bertanya, ibu akan melanjutkan kepada iddah. Sebelumnya ada yang tahu iddah itu apa? Kalau ada yang tahu, ibu akan memberikan nilai tambahan kepada anda yang bisa menjawab apa itu iddah secara istilah. Ya, Kak Devina? Ya, jawaban Devina betul. Ada yang bisa melengkapi apa itu iddah secara istilah? Ya, jawaban Anda semuanya betul dan sangat benar. Iddah secara istilah yaitu masa tenggang atau batas waktu istri untuk tidak menikah. Masa tenggang istri tidak menikah. Masa tenggang yang ketiga yaitu iddah. Dari yang telah dipapari oleh anda semuanya betul, dan ibu akan menambahkan sedikit, itu iddah ini masa tenggang atau batas waktu si perempuan untuk tidak menikah lagi setelah ia diceraikan atau ditinggal oleh suaminya, baik itu dalam keadaan meninggal atau dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, kita masuk pada macam-macam iddah. Macam-macam iddah ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu jika istri itu ditinggalkan suaminya dalam keadaan haid, maka iddahnya itu dia 3 kali suci dari masa haidnya istri tersebut. Yang kedua, jika istri itu diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu sampai ia melahirkan.
Sedangkan jika istri diceraikan atau tinggal suaminya dalam keadaan meninggal dan si istri itu dia hamil, maka iddahnya itu juga sampai istri itu melahirkan. Sedangkan untuk iddah jika istri tinggal suami dalam keadaan hidup, jika ia tidak hamil maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya? Jika tidak, ibu akan melanjutkan kepada poin 4 itu hadona. Pertama itu pengertian hadona. Hadona ini diartikan sebagai di mana orang tua bisa mendidik dan membimbing anaknya dengan baik. Adapun syarat dari hadona ini itu pertama mampu membimbing anak balik, berakal, beragama. Dan adapun tahap dari hadona ini ada 2, yaitu jika si anak masih kecil atau masih pengkuat ibu, maka si anak berhak untuk ikut pada ibunya. Sedangkan jika anak ini sudah remaja atau sudah bisa bekerja, maka si anak ini boleh memilih ingin ikut kepada ayah atau ibunya. Dari materi kita pada hari ini, ada yang ragu atau yang ingin ditanyakan? Ya, dari sini apa yang ingin ditanyakan? Tentang khuluk tadi ya, perbedaan pendapat ulama. Khuluk ini kan ya permintaan istri kepada suaminya dengan memberikan mahar pada suami tersebut. Dari 2 ulama tersebut berbeda pendapat. Yang pertama, sebagian ulama dia mengatakan tidak ada batasan jumlah dari khuluk ini. Yang kedua, jumlah ulama ini dia mengatakan bahwa tidak boleh membeli dari emas kawin yang pernah diberikan suami kepada istri. Itu materi kita pada hari ini, yaitu tentang talak, khuluk, iddah, dan hadona. Sebelum ibu mengakhiri materi pemikiran kita pada hari ini, ibu ingin meminta kepada salah satu dari anda semuanya, dari ibu ingin meminta satu kesimpulan dari ananda. Jika bisa menentukannya dengan baik, ibu akan memberikan nilai plus untuk nilai tambahannya. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, silakan maju di final. Silakan ngadep ke depan. Ya, silakan duduk kembali Devina. Kita berikan dulu aplaus untuk Devina karena telah menyampaikan. Setelah disimpulkan oleh teman Anda tadi, ibu akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama itu talak. Pengertian talak itu yaitu suami menjatuhkan cerai dengan lafaz tertentu, baik itu dengan tegas maupun dengan sindiran. Yang kedua tentang khuluk. Khuluk ini yaitu permintaan istri terhadap suami dengan mengembalikan mahar yang pernah diberikan dari suami tersebut. Yang ketiga itu iddah. Iddah ini masa tenggang atau batas waktu si perempuan ini tidak menikah lagi setelah ia diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya. Yang keempat itu hadona. Hadona ini dia lebih kepada bagaimana cara orang tua itu membimbing dan mendidik anaknya dengan baik. Sebelum ibu mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, ibu meminta untuk mengulang pelajaran ini terlebih dahulu pada anda semua untuk mengulang kembali tugas kita pada hari ini di rumah dan kerjakan soal di LKS pada halaman 20 dan dikumpulkan pada minggu besok. Sebelum ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Setelah ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini, ibu meminta kepada anda semua untuk mengulang kembali tugas kita pada hari ini di rumah dan kerjakan soal di LKS pada halaman 20 dan dikumpulkan pada minggu besok.
sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa secara bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.